Waalaikumsalam. Udah tadi bapak semua. Oke baik ya. Terus itu yang nggak pakai kamen kenapa? Ketinggalan dulu korban. Besok lagi akalan ya. Baik, sebelum kita mulai, silakan ambil doa terlebih dahulu. Angka negara, ya dari tersebut adalah perdagangan angka negara untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan negara ya lainnya. Baik, itu materi minggu kemarin. Untuk materi kali ini yang kita bahas apa? Kerja sama ekonomi. Ada satu kata lagi sebenarnya, yaitu internasional. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Sedikit Bapak mau tanya, ada yang tahu kerjasama ekonomi internasional itu apa sih? Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, gitu ya. Jadi kerjasama yang dilakukan negara-negara di dunia seperti apa dan bagaimana? Maka kita nanti akan kupas tuntas di pertemuan kita kali ini. Baik ya. Untuk selanjutnya, ini ya, kesuksesan masa depanmu tergantung usahamu hari ini. Artinya apa sih? Jadi kalau kita mau sukses di masa depan, maka itu tergantung bagaimana usaha kita hari ini. Semakin kalian semangat untuk belajar, semakin kalian giat untuk berusaha untuk menggapai cita-cita, maka masa depan kalian akan semakin mudah untuk diraih. Betul ya? Jadi ingat sekali lagi, kesuksesan masa depan kalian itu tergantung usaha hari ini. Maka tidak ada yang namanya kata malas, tidak ada yang namanya males nggak mau belajar. Maka itu akan mengorbankan masa depan kita. Apa aja sih kompetensi yang akan kita bahas dan harus kita pahami di materi kerjasama ekonomi internasional? Yang mana untuk kompetensi dasarnya, biasanya kita harus mampu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, yang mana mempunyai beberapa indikator. Yang pertama, menguraikan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, menganalisis manfaat dan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang ketiga, membandingkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang keempat, menganalisis berbagai lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kita akan kupas tuntas nanti di sini. Ya, nanti kan harus tahu, harus cari tahu kerjasama itu bentuknya apa aja sih? Seperti apa aja sih yang ada di dunia ini? Karena kita di dunia internasional, bukan hanya Indonesia, berarti banyak negara-negara di dunia. Seperti ya. Dan apa produknya? Kalian hari ini akan membuat PPT Canva. Apa sih tujuannya? Ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui penyelesaian proyek. Nah, ada kita basicnya proyek. Karena tadi ada kata menyajikan. Kalau menyajikan harus ada hasil. Berarti produknya apa tadi? PPT. Kalian presentasikan ke kelompok ke depan. Bangga dengan catatan sebagus mungkin. Silakan nanti ini RKPD Bapak bagikan, kalian rancang terlebih dahulu. Ini kelompok satu, silakan. Jangan lupa ya, tulis kelompok berapa, terus nama anggotanya ditulis,
selanjutnya ya teman-teman, kita akan lihat presentasi dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Boleh silakan, karena PPT ini adalah silakan. Disimak ya, nanti kalau ada tanggapan silakan ditanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan. Saya Saiful, saya Lawal. Oke, kami akan menjelaskan ini. Slide pertama. Ini nama anggotanya ya. Ya, Silakan. Silakan. selanjutnya Yang berdominasi yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan yang baru bergabung pada tahun 2022 dan 2023 adalah Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, sampai terakhir adalah Malaysia. kita pada 8 Agustus, Malaysia pada 8 Agustus. Ini masuknya. Ya, maksudnya Singapura 8. Jadi ada 5 negara yang masuknya berbarengan tahun tersebut 5 menjadi negara ASEAN. 5 negara menjadi ASEAN. Nah, itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Jadi 5 negara ini membentuk ASEAN di bertepatan di ibu kota Thailand, yaitu di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1997. Nah, selanjutnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara pun ikut serta memasuki ASEAN ini, karena mungkin mereka juga tahu betapa pentingnya organisasi tersebut, karena bukan hanya dari sosialisasinya, tapi dari sisi ekonomi dan juga keamanannya juga mendapatkan bantuan. Jadi kalau misalkan suatu negara maju berdiri sendiri, keuntungannya itu hanya dari negara tersebut, tetapi jika beberapa negara bergabung, keuntungannya itu bukan dari negara sendiri, tapi negara lain juga bisa internasional mengenai ekonomi. Boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Penjelasannya memang luar biasa ya. Saya ini sedikit, tapi penjelasannya